dapat melakukan presentase pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Abdi Tanjung, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Ina Sakinah Harap sebagai moderator. Penyaji pertama Alwi, penyaji kedua Indah, penyaji ketiga Umriani, dan penyaji keempat Libertina. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul tentang pengaduan, perlindungan hukum, dan penghargaan dalam tindak pidana korupsi. Pengaduan tindak pidana korupsi. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurista, pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku pegawai aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer, administrasi dan pelayanan publik atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Maksud dari pengaduan adalah merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi dari luar pengadilan maupun dari internal pengadilan. Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, membuktikan benar atau tidak hal yang diadukan, memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Perlindungan hukum dan tindak pidana korupsi. Secara umum, ada dua cakupan perlindungan yang diberikan kepada pelapor, yaitu perlindungan atas status hukum dan perlindungan rasa aman. Pertama, perlindungan atas status hukum berupa jaminan tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali laporan itu diberikan tidak dengan iktikat baik. Dalam konteks perlindungan hukum, ada ketidaksesuaian antara apa yang diatur di dalam Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2000 dengan Undang-Undang 31 2014. Di dalam perundang-undangan tersebut ada dua kondisi, yakni perlindungan hukum tidak akan diberikan jika 1. Berdasarkan hasil penyelidikan atau penyelidikan dapat bukti kuat keterlibatan pelapor atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan, dan 2. Apabila terhadap pelapor dikenai tuntutan dalam perkara lain. C. Pelanggaran dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi oleh perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Melaporkan kasus korupsi bukanlah perkara mudah, maka apresiasi terhadap pelapor kasus korupsi pun merupakan hal lumrah. Tahun lalu, Malaysia memberikan Rp400.000 atau sekitar 1,3 miliar kepada 267 pegawai negeri yang berani membuka kasus korupsi dan penyuapan. Di Amerika, pelapor bisa mendapat 10-30% dari denda senilai $1 juta atau lebih yang dijatuhkan pengadilan terhadap perilaku korupsi. Tidak cukup memberikan hadiah, pemerintah dan penegak hukum harus benar-benar menjamin keselamatan para pelapor. Tidak sedikit peniup-peluit yang dapat ancaman atau dilaporkan baik dengan tuduhan mencemarkan nama. Lembaga Transparency International Indonesia mencatat sejak 2004 hingga 2017 ada sekitar 100 ancaman terhadap pelapor korupsi.
Padahal Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah menegaskan bahwa korban, saksi, dan pelapor tidak dapat dituntut atas keterangannya. Tuntutan hukum wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami yang sebelumnya telah dibacakan oleh penyaji yang pertama. Metode penelitian. A. Tempat dilaksanakan penelitian. Penelitian mengenai pengaduan, perlindungan hukum, penghargaan dalam kasus tindak pidana korupsi dilaksanakan di Kelurahan Pintu Padang 2, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. B. Teknik pengambilan data. Data yang didapat dari hasil penelitian di Kelurahan Pintu Padang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara tatap muka dengan kepala lurah yang bertanggung jawab pada desa tersebut. C. Teknik menganalisis data. Data dari hasil penelitian mengenai pengaduan, perlindungan hukum, dan penghargaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan di desa Pintu Padang diperoleh dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, yang kedua jawaban dari narasumber direkam oleh anggota kelompok, yang ketiga rekaman didengarkan kembali oleh anggota kelompok, yang keempat penulis menuliskan poin-poin penting dari jawaban narasumber. Yang kelima, poin penting data tersebut dibahas secara bersama oleh anggota kelompok. Yang keenam, data telah dibahas dituliskan oleh penulis dalam bentuk deskripsi. Demikian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji yang ketiga. Terima kasih sebelumnya kepada penyaji kedua. Di sini saya akan membacakan bagian saya, yaitu 9 pertanyaan tentang korupsi. Yang pertama, dalam desa yang Anda pimpin, adakah masyarakat yang mengadu mengenai kasus korupsi? Yang kedua, dalam desa ini apakah ada layanan khusus untuk masyarakat yang ingin memberitahu atau mengadu mengenai korupsi? Yang ketiga, kemanakah masyarakat pergi jika ingin mengadu, apakah melalui surat atau datang langsung? Yang keempat, apa saja syarat jika masyarakat ingin melakukan pengaduan tentang kasus korupsi? Yang kelima, apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan pengaduan mengenai kasus korupsi? Yang keenam, yaitu bagaimana perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang telah melakukan pengaduan. Yang ketujuh, bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku lewat pengaduan, apakah ada penghargaan yang diberikan kepada orang atau masyarakat tersebut? Yang kedelapan, dalam bentuk penghargaan yang bagaimana yang diberikan kepada masyarakat yang berhasil menangkap pelaku tersebut? Yang sembilan, jika didapati masyarakat yang melakukan tindakan korupsi, apakah hukuman yang akan diberikan? Apakah tindakan dilanjutin terlebih dahulu di desa atau langsung dibawa ke pihak yang berwenang? Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang sebelumnya telah dibawakan oleh penyaji yang ketiga. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian oleh kelompok kami di Kelurahan Pintu Padang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan cara berwawancara langsung dengan Kepala Lurah, didapatkan informasi mengenai pengaduan, perlindungan hukum, dan penghargaan dalam kasus tindak pidana korupsi di kelurahan tersebut. Dalam hal pengaduan tindak pidana korupsi, hingga saat ini di kelurahan tersebut belum ada masyarakat yang melakukan pengaduan mengenai kasus korupsi. Jika ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan mengenai kasus tindak pidana korupsi, masyarakat bisa langsung datang ke kantor kelurahan untuk mengajukan pengaduan. Namun, dalam kelurahan tersebut tidak ada layanan khusus untuk masyarakat yang ingin memberitahu atau mengadu mengenai kasus tindak pidana korupsi. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat, seperti membawa KTP dan memiliki bukti yang kuat serta saksi yang mendukung keakuratan pengaduan yang dilakukannya. Apabila ada masyarakat yang melakukan pengaduan mengenai kasus tindak pidana korupsi di kelurahan tersebut, akan diberikan perlindungan hingga kasus tersebut selesai ditangani. Perlindungan yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengadu juga diberikan perlindungan secara umum, yaitu perlindungan atas rasa aman dan identitas si pengadu akan dirahasiakan.
Pada kelurahan tersebut, jika ada masyarakat yang berhasil menangkap pelaku tindak pidana korupsi, melalui pengaduannya, masyarakat akan diberikan penghargaan. Namun karena hingga saat ini di kelurahan tersebut belum ada pengaduan mengenai kasus tindak pidana korupsi, maka kelurahan tersebut belum pernah menunjukkan bentuk penghargaan apa yang akan diberikan. Sementara untuk pelaku yang berhasil ditangkap akan langsung dibawa ke pihak yang berwajib jika semua berkas dan bukti telah terkumpul semua, sehingga pelaku akan dapat ditindaklanjuti dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.